sehingga disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti ada akhirat, ada dalam naungan Allah, ada dalam jaminan Allah, ada dalam tanggungan Allah. Artinya orang-orang 7 golongan ini diistimewakan oleh Allah. Amin. Ayo orang hayang diistimewakan ku pangeran ke di akhirat, hayang diistimewakan tah ayat 7 golongan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, pejabat yang adil. Itu kalau adil, dia akan menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya di dunia orang aya jelma nu biasa, aya jelma anu leres. Nu biasa dikawal tuh ente suka dikawal nu biasa, nu dikawal mah anu cik presiden dikawal tuh, kawal gubernur dikawal, kapolda dikawal. Kunaon sababna? Pandangan manusia ini orang-orang istimewa, pandangan orang-orang dunia memiliki orang-orang istimewa. Nah nanti di akhirat ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, pemimpin pejabat yang adil. Kita doakan ya, mudah-mudahan para pejabat kita dari mulai Bapak RT sampai Bapak Presiden, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wasyabun nasyafi taatillah, pemuda yang giat hidupnya di dalam taat kepada Allah. Nah ini kalian harus beruntung, kalian harus merasa gembira. Anak-anak santri, kalian pemuda-pemuda yang semangat ngaji, semangat wiridan, semangat sholat. Nah ini ya, hidupnya di dalam taat kepada pemuda-pemuda yang hidupnya di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang-orang yang istimewa nanti di akhiratnya. Amin ya rabbal. Oleh karenanya anak-anak kita yang masih muda, usahakan kita arahkan mereka untuk menjadi pemuda-pemuda yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu adalah orang warajulun tahabba fillah warajulani tahabba fillah ijtama alaih. 2 pemuda, 2 laki-laki, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena apa? Dia berpisahnya karena Allah, saling mencintainya karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena apa-apa, tapi dia saling mencintai karena Allah. Gitu. Tak urang teh sing boga sobat nu bageur nu soleh. Naon margina? Mun sobat nu bageur nu soleh, nalika urang kedul diolok sinaga getol, nalika urang embung ngaji disamper ku manehna supaya ngaji. Itu harus kita punya teman yang soleh, cari teman-teman yang soleh ya, terutama ya kawan yang paling dekat, istri atau suami kita. Maka kita kalau ya pemuda-pemuda mencari istri atau pemudi-pemudi mencari suami, cari yang soleh, yang salihah, agar saling mendukung di dalam kebaikan. Kardas gitu. Jadi orang di mana boga sobat bageur mah soleh mah, urang rek eureun ngaji teh tuluy diolok jadi teu eureun ngaji teh. Urang rek doraka diolok supaya eureun doraka. Nah itu berkah teman yang soleh. Kemudian yang keempatnya, warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya ingat cinta terhadap masjid, ingat wae ka masjid, hayang mersihan masjid, hayang ngamakmurkeun masjid, hayang nguruskeun masjid, hayang sasapu di masjid, hayang ngepel masjid. Eta ngerti santri-santri, tong kadul, tong berat bersihan masjid, ngepel masjid nya. Bahkan masjid teh sing leuwih bersih tibatan imah urang, sing leuwih wangi tibatan imah urang masjid teh nya. Aya di imah WC na bararesi aya masjid kalalotor, taulah kitu. Ngerti santri-santri, WC nya sikat-sikat ya,
pakai pengharum. Itu orang-orang yang betul-betul cinta kepada masjid. Dia ingin selalu menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, menjaga masjid, membersihkan masjid. Cinta hatinya terhadap masjid. Lain ingat ka imah wae. Geus di imah teh ingat ka lain geus di masjid ingat ka imah wae. Aya urang keur di masjid ingat ka imah wae atau keur di masjid di imah ingat ka masjid. Nuju di bumi emut ka mana? Ka masjid. Atau keur di imah keur di masjid emut ka bumi. Nah, itunya. Kadahna teh hate urang teh ingat terus ka masjid. Aduh, bisi teu aya nu adzan. Gitu. Bisi teu aya nu ngahurungkeun lampu, bisi teu aya anu bebersih. Kudu kitu. Muliakan masjid. Ya. Yang keempat, yang kelimanya, seorang pemuda yang tidak tergoda oleh perempuan yang haram. Ya. Hati-hati nih anak-anak, ya, apalagi pemuda-pemuda, hati-hati. Juga sebaliknya, seorang perempuan tidak tergoda oleh laki-laki yang haram. Hati-hati, jaga matanya, ya, jaga telinganya. Kemudian yang kelima, orang yang sodakoh sir. Orang yang sodakoh sir, dia akan mendapatkan keistimewaan khusus nanti di akhiratnya. Dia akan dikawal, ditempatkan pada tempat yang istimewa nanti di akhiratnya, ya, pada hari kiamatnya, mendapatkan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang kepanasan, dia tidak kena kepanasan. Mereka orang-orang sibuk, riweuh, ripuh, ya, kehausan, dia tidak terkena haus. Orang-orang, ya, lapar, dia tidak. Pokoknya mah istimewa, pokoknya mah, ya, yaitu orang yang sodakoh sir, orang yang sedekah samar. Ya, ini keuntungan. Gak jelaskannya. Keuntungan sedekah teh untungna gede, tapi memang itu hawa nafsu setan melarang kita untuk melaksanakannya. Kunaon? Bisi istimewa ke di akhirat. Nah, karas itu. Ayo urang hayang istimewa, hayang biasa-biasa ke di akhirat. Ah, gitu sok diajar. Sok, lamun udud bisa 20.000 sapoe, sodakoh ge kudu bisa 20.000 sapoe. Kitu kudu teh. Minimal kitu ka nafsu teh. Udud 100.000, sodakoh ge kudu 100.000 sapoe. Bisa jajan ke jeung baso 50.000, sodakoh ge 50.000. Kudu kena kitu. Ya mah ai udud bisa, ai sodakoh teu bisa. Ai udud mampu, ai sodakoh teu. Taulah dibalik, ya. Ai keur jajan bisa, keur ka mall bisa, keur wisata bisa. Nah, ai keur ngosok non sedekah teu bisa. Nah, kade ulah dibalik. Yang keenamnya adalah orang yang seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah menyendiri dan meneteskan air mata. 7 golongan ini mendapatkan keistimewaan khusus, jaminan khusus kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tergolong mereka. Kita semua dijadikan orang-orang yang termasuk 7 golongan manusia yang mendapatkan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab wa ilal marji wal ma'ab. Rabbana